Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Listiani dari kelas 1B, Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini, saya akan menjelaskan materi mengenai syirik dan bahayanya bagi manusia. Yang pertama, pengertian syirik. Syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah dan uluhiyah serta asma dan sifatnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, syirik ada dua macam. Pertama, syirik dalam rububiyah, yaitu menjadikan sekutu selain Allah yang mengatur alam semesta. Kedua, syirik dalam uluhiyah, yaitu beribadah kepada selain Allah. Umumnya, yang dilakukan manusia adalah menyekutukan dalam uluhiyah Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah, seperti berdoa kepada selain Allah di samping berdoa kepada Allah, atau memalingkan suatu bentuk ibadah seperti menyembelih atau kurban, bernazar, berdoa, dan sebagainya kepada selain Allah. Selanjutnya, bentuk-bentuk syirik. Syirik dibagi menjadi dua, yaitu pertama, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar adalah memalingkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah. Syirik besar ada 4 macam. Yang pertama, syirik doa, yaitu di samping dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ia juga berdoa kepada selainnya. Kedua, syirik niat, keinginan dan tujuan, yaitu ia menunjukkan suatu ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, syirik ketaatan, yaitu menaati kepada selain Allah dalam hal maksiat kepada Allah. Keempat, syirik mahabbah atau kecintaan, yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal kecintaan. Lalu syirik kecil. Syirik kecil ada dua macam. Yang pertama, syirik zahir atau nyata, yaitu syirik kecil yang dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Dalam bentuk ucapan misalnya bersumpah dengan nama selain Allah. Kedua, syirik khafi atau tersembunyi, yaitu syirik dalam hal keinginan dan niat, seperti riya atau ingin dipuji orang, dan sum'ah atau ingin didengar orang dan lainnya. Selanjutnya, penyebab terjadinya syirik pada manusia. Ada 3 sebab fundamental munculnya perilaku syirik, yaitu yang pertama, al-jahlu atau kebodohan. Karenanya, masyarakat sebelum datangnya Islam disebut dengan masyarakat jahiliyah, sebab mereka tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dalam kondisi yang penuh dengan kebodohan itu, orang-orang cenderung berbuat syirik, karena semakin jahiliyah suatu kaum, bisa dipastikan kecenderungan berbuat syirik semakin kuat. Dan biasanya di tengah masyarakat jahiliyah, para dukun selalu menjadi rujukan utama. Yang kedua, da'ful iman atau lemahnya iman. Seorang yang imannya lemah cenderung berbuat maksiat, sebab rasa takut kepada Allah tidak kuat. Lemahnya rasa takut kepada Allah ini akan dimanfaatkan oleh hawa nafsu untuk menguasai diri seseorang. Ketika seseorang dibimbing oleh hawa nafsunya, maka tidak mustahil ia akan jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan syirik. Yang ketiga, taklid. Al-Quran selalu menggambarkan bahwa orang-orang yang menyekutukan Allah selalu memberi alasan mereka melakukan itu karena mengikuti jejak nenek moyang mereka. Allah berfirman, dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak menyuruh atau mengerjakan perbuatan yang keji. Mengapa kamu mengada-adakan terhadap Allah yang tidak kamu ketahui? Quran Surat Al-A'raf ayat 28. Selanjutnya, tindakan Rasulullah SAW dalam menangkal syirik. Yang pertama, tidak berlebihan dalam memuji dan mengagungkan Nabi SAW. Seperti sabda beliau, janganlah kalian berlebihan memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan memuji putra Maryam. Aku ini tiada lain adalah hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, beliau melarang kita dari melakukan perbuatan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dan larangan menjadikan kubur beliau sebagai id atau tempat yang didatangi berulang-ulang. Syekhul Islam rahimahullahu berkata, kata al-id merupakan kata benda atau sebutan terhadap pertemuan umum yang kembali terulang yang berlaku menurut kebiasaan, baik kembali dengan kembalinya tahun, minggu, bulan, dan lain sebagainya. Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu berkata,
Al-id adalah sesuatu yang biasa didatangi dan dituju, baik berupa masa ataupun tempat. Jika berupa nama tempat, maka ia adalah tempat yang dimaksudkan di dalamnya untuk berkumpul, dijadikan tempat ibadah dan sebagainya, sebagaimana Masjidil Haram, Mina, Musdalifah, Padang Arafah, dan Al-Masyair yang dijadikan oleh Allah sebagai id bagi kaum hunafa atau orang-orang yang lurus, sebagaimana Dia pula menjadikan hari-hari ibadah di tempat-tempat tersebut sebagai id. Dan dalam hal ini, Rasulullah melarang untuk melakukan perbuatan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dan melarang kuburan beliau untuk dijadikan sebagai tempat id sebagaimana sabdanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan, dan jangan jadikan kuburanku sebagai id. Bersolawatlah kepadaku, karena solawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun engkau berada." Yang ketiga, larangan bersofar menuju tempat yang dianggap berkah kecuali 3 masjid. Anggapan adanya tempat-tempat keramat seperti masjid-masjid, kuburan-kuburan wali, atau petilasan-petilasan tertentu telah mendorong sebagian orang dengan sengaja mempersiapkan bekal untuk melakukan perjalanan jauh atau safar menuju tempat tersebut, baik sendirian ataupun berombongan. Mereka berkeyakinan tempat-tempat itu bisa berperan menjadi doa dan ibadah menjadi lebih mustajab atau terkabul daripada di tempat-tempat selainnya. Karenanya, mereka menghususkan beribadah di sana, terlebih lagi bila itu adalah kuburan orang-orang soleh atau wali. Mereka bahkan bisa beriktikaf dan bermalam hingga berhari-hari. Secara umum, melakukan perjalanan jauh atau safar tidaklah dilarang di dalam Islam. Bahkan Islam mengajarkan adab safar. Akan tetapi, sengaja bersafar ke suatu tempat hanya untuk melakukan peribadahan khusus di sana, seperti fenomena di atas adalah perbuatan terlarang yang bertentangan dengan hadis Nabi yang dikenal dengan hadis Syaddur Rihal. Nabi bersabda, "Tidaklah diikat pelana unta atau tidak dilakukan perjalanan jauh safar kecuali menuju 3 masjid, Masjidil Haram, Masjidil Al-Aqsa, dan Masjidku atau Masjid Nabawi." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1197 dari Abu Sa'id Al-Khudri. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.